Kita bahas pembahasan pertama al-harfu. Nah, coba baca siapa? Muhammad Ilham. Allah. Al-harfu. Dikerasin suaranya. Okay. Al-harfu. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu mislu ba ya ta na ha. Al-kalimatu. Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan mislu madrasatun daftarun mirsamun yaktubu yaqra'u yajlisu ala bi an min fi. Ya, zahabu di sana enggak ada? Ya, zahabu di sini kan. Oh, enggak ada, berarti ini cetakan lama. Baik. Al-jumlah mufidah. Al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibu alladhi yufidu fa'idatan tammatan wa tusamma aydan kalama mithlu huwa yajlisu 'ala al-kursiyyi ana aktubu fi ad-daftari aliyun maridun ahmadu ustadun huwa ghaniyun. Aqsamul harf. Ya, aqsamul harfi. Aqsamul harfi. Harfun hijaiyun, mabaniyun, dan harfun ma'aniyun. Untuk harfun hijaiyun atau mabaniyun ada alif ba ta tha. Untuk harfun ma'aniyun yang punya makna itu ya wa au thumma man. Ya. Al-harfu, jadi dalam bahasa Arab kata itu tidak keluar dari 3 hal ya. Ada al-harfu, ada al-kalimat, ada al-ismu, ada al-fi'lu. Ya, diringkasnya jadi al-harfu wal kalimah. Kalimah ini terbagi menjadi 2, ada al-ismu dan al-fi'lu. Ya, huruf, kata kerja, kata benda. Jadi dalam bahasa Arab nggak mungkin keluar dari 3 hal ini, pasti salah satunya. Ya, dan huruf ya dijelaskan oleh beliau huwa ma yatarakkabu minhul kalimah, yang dengannya suatu kata itu tersusun. Ya, contohnya ba ya ta na ha, ini semua huruf hijaiyah ya, masuk ke dalam huruf. Makanya Allah itu menantang orang Arab khususnya dan manusia secara umum bahwa Al-Quran ini tersusun dari huruf yang kalian berbicara dengannya, alif ya ba dan seterusnya, tapi kalian tidak bisa menandingi Al-Quran itu. Ini huruf ya, huruf nanti kita akan sebutkan terbagi menjadi 2 ya, ada hijai atau mabani dan ada harfun ma'ani. Kemudian yang kedua al-kalimah, kata. Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'na, yaitu suatu lafaz yang punya makna. Contohnya, contoh yang pertama, bagian yang pertama atau baris pertama ini kata benda. Mislu madrasatun, daftarun, mirsamun. Madrasatun apa artinya? Sekolah. Daftarun buku tulis. Mirsamun pensil atau alat gambar. Rosem, alat gambar. Contoh lain misalkan, Saudara Ahmad, fadhol. Dikeraskan suaranya biar suaranya masuk. Kitabun artinya buku. Coba Jamil, fadhol. Kursiun yang enggak ada di sini ya. Oke, kursi. Apa artinya? Kursi. Fadhol, Ustaz Wiga. Komisun. Apa artinya? Kemeja. Fadhol. Ustaz Abdul Aziz ya. Misbahun. Apa artinya? Lampu. Fadhol, Ustaz Ilham. Miqlamatun. Apa artinya? Pena. Masya Allah. Baik. Kita baca yang kedua. Yaktubu, yaqra'u, yajlisu, yadhabu. Yaktubu artinya menulis. Yaqra'u membaca. Yajlisu duduk. Yadhabu pergi. Baik. Silakan contoh masing-masing yang tidak ada di sini. Yanshuru. Apa artinya? Menolong. Oh, yansuru. Ya, yansuru menolong. Terus, fadhal. Ya, enggak mesti film mudhari ya, bebas. Kata benda aja, enggak. Kata sifat. Kata
Kali ini baris yang kedua kata kerja. Mata kerja. Kata kerja, khusus kata kerja. Betul. Jamil. Kata kerja. Kesempatan Di Al-Quran coba. Di Al-Qur'an banyak sekali ya. pikiran mah ya Ya. tamisu. Yaltamisu, apa artinya? Ya tamisu tinggal. Hapus ya. Ya. Yaltamisu artinya mencari. Mencari. Masya Allah. Ya, masalah katariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh suatu perjalanan yaltamisu. Yaltamisu kata-katanya iltimas, lihat. Ya, di dalam hadis sebutkan iltimas. Iltimas itu apa? Kalau secara bahasa iltimas itu cuma ngeraba-raba gini. Subhanallah. Ya. Jadi dengan kita ngeraba-raba saja insya Allah dapat surga gitu. Ngeraba-raba ilmu ya mungkin ya kadang semangat, kadang enggak. Itu pun dijanjikan surga apalagi yang benar-benar. Yaltamisu fihi iltimas. Baik, fadhal. Tiga, fadhal. Ya serubu. Yashrabu. Ya serubu. Ya, ya yashrabu. Kalau yashrabu pakai shin itu minum. Kalau yasrabu itu beda lagi nanti artinya. Meresap. Fadhal. Nah, bebas. Kata kerja. Kalau pas dulu bisa ke yang lain dulu ke yang setelahnya. Kata kerja kan? Ya, kata kerja. Kharaja. Kharaja. Keluar. Keluar. Fadhal. Harus cepat. Kebalikan dari kharaja. Dakhala. Ya, dakhala. Amana dakhala? Masuk ya. Masuk. Masya Allah. Ya. Ini memang bahasa Arab tuh kalau bisa bitolak ya, harus apa namanya spontanitas, spontan. Ya. Jadi kendalanya orang dalam berbahasa biasanya di pikirannya berpikir dulu, menerjemahkan dulu. Sebenarnya itu bantu sih, bagus. Jadi kita pikir bahasa Indonesia baru. Ya, tapi kalau udah terbiasa, insya Allah nggak perlu proses terjemah dulu di sini langsung. Itu lebih bagus. Taib. Kemudian baca yang ketiga ya, kita baca yang ketiga yaitu bagian huruf ya. Huruf ini banyak sekali yang jenisnya. Nah, di sini Ustaz rahimahullah mencontohkan huruf-huruf yang punya makna, yaitu ala, bi, an, min, fi, ila. Ala artinya Di atas. di atas, bi dengan an, dari, min dari juga ya. Fi di dalam atau di, ila ke ya ke. Taib ya. Coba sebutkan contohnya. Nah, Apa ya? masing-masing ya. Ala apa, bi apa, an apa. Silakan. Silakan. Bikin kalimat. Iya, bikin kalimat. Muhammadun fil masjid. Muhammadun ala Ala. gak mesti full ya, yang penting ini aja Walaupun nggak tahu artinya nggak apa-apa. walaupun gak tahu artinya. Betul. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Al-qalamu 'ala al-maktabi. Fadhal. Ya. Muhammadun yaqra'u fil baiti. Muhammadun yaqra'u fil baiti fi. Ini ba ini. Oh iya. Nah. Fi. Oh ya udah nggak apa-apa, fi udah terambil berarti. Berarti yang terakhir ya. Iya. Ya. Susun ya? Ya, kalau bisa yang ba, bisa juga yang barusan tinggal fi ganti jadi Bi. bi. Muhammadun yaqra'u bil baiti, sama artinya ya. Betul. An. Ya, an. An Abi Hurairah. Anda biasa langsung ya. Betul. Min madrasah. Isim. Iya, min madrasah. Ya. Ah, Dari min madrasah ya. min madrasah. Ana Anak jitu min madrasah. Ana jitu min madrasah ya. Abang. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Musa ya, masya Allah. Ila satu lagi sisa. Ila. Zahaba Muhammadun ila al-masjid. Ya, zahaba Muhammadun ila masjid. Atau misalkan kita ucapkan ila aina tadhhabun, kemana kalian mau pergi ya. Taib. Ya. Itu kalimat atau kata bahasa kitanya, dan ini semuanya punya makna ya, walaupun huruf-huruf ini tapi dia punya makna. Ini dinamakan huruf ma'ani, nanti kita akan sebutkan. Kemudian di sini sebutkan al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatul mufidah.
Apa itu jumlah mufidah? Bahasa kitanya kalimat sempurna. Al jumlatul mufidah ya tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan wa tusamma aidan kalaman. Yaitu yang dimaksud dengan jumlah mufidah yaitu susunan kata yang memberikan faedah yang sempurna. Dinamakan juga dengan kalam. Ya, dalam bahasa Arab dinamakan juga dengan kalam. Contohnya huwa yajlisu 'alal kursi. Ya, dia apa artinya? Duduk di atas kursi. Ya, duduk di atas kursi. Ana aktubu fid daftari. Artinya apa? Aku sedang menulis di buku tulis. Ya, aku sedang menulis di buku tulis. Aliyun maridun. Ya, artinya Ali sakit. Ali sakit. Ahmadu ustadun. Ahmad seorang ustad. Huwa ghaniyun. Dia kaya. Dia orang kaya. Ya, dia orang kaya. Dia seorang yang kaya. Ya, dan dalam bahasa Arab jumlah mufidah itu minimalnya 2 kata. Dua kata. Ada fiilnya, ada isimnya. Zahaba Muhammadun misalkan ya. Muhammad pergi. Muhammad sudah pergi. Ya. Misalkan Muhammadun ustadzun. Muhammad adalah seorang ustadz. Misalkan ya, seperti ini. Atau misalkan ta'akhkhara at-talibu, ya, seorang siswa itu terlambat misalkan. Atau misalkan talibu yanamu, seorang siswa itu sedang tidur misalkan. Nah, jadi minimalnya 2. Walaupun terkadang kita dapatkan ada satu jumlah mufidah terdiri dari 1 kata. Misalkan apa? Idhab. Pergi kamu. Ini kan bisa dipahami gitu. Nah, jadi apa kan yang dimaksud dengan jumlah mufidah itu? Yaitu susunan kata-kata yang bisa memberikan makna yang sempurna. Ini kan katanya harus 2 kata, tapi kan ini ke 1 kata bisa. Idhab. Nah, kenapa bisa? Karena di sana ada kata yang tersembunyi. Jadi untuk fi'il mudhari itu kenapa dia bisa 1 kata fi'il amr ya? Kata perintah itu bisa menjadi jumlah mufidah karena dia ada kata yang tersembunyi. Ya. Misalkan idhab. Idhab berarti yang tersembunyinya apa? Anta, gitu ya. Ya, idhab anta. Jadi antanya enggak disebut, tapi ada di balik itu. Namanya mustatir, domir mustatir. Ya, domir yang tersembunyi. Atau dia juga bisa 1 kata ketika menjadi jawaban dari suatu pertanyaan. Aina dhahaba Muhammadun ilal madrasati misalkan. Ini walaupun 2 kata tapi sejatinya belum sempurna. Kalau ada yang tiba-tiba ngomong ilal madrasati. Ilal madrasati. Antum maksudnya apa ilal madrasati ilal madrasati? Nah, gitu ya. Itu kan enggak sempurna kayak gitu. Ya. Nah, tapi ini bisa menjadi sempurna ketika menjadi jawaban terhadap pertanyaan. Atau misalkan gini. Ya. Man kassara zujaj. Man kassara az-zujaja. Siapa yang sudah mecahin kaca nih? Dijawab Aliyun. Dijawab Aliyun. Jawabannya cuma 1 kata. Itu jumlah mufidah bukan? Iya. Jumlah mufidah. Kenapa? Karena posisinya sebagai jawaban dari pertanyaan. Ya. Dalam posisi jawaban dia menjadi jumlah mufidah. Kenapa? Karena di situ ada kata tersembunyi. Aliyun kassara zujaja. Kan gitu ya. Ali yang memecahkan kaca. Nah, jadi sejatinya harusnya jumlah mufidah itu 2 kata minimalnya, tapi terkadang dalam beberapa kondisi itu bisa 1 kata. Jelas sampai sini? Tujuannya yang penting dipahami saja. Iya, yang penting kalau kita bikin kalimat harus difahami. Ya, dan dalam bahasa Arab kalau ada 2 kata yang belum bisa difahami itu tidak dinamakan dengan jumlah mufidah. Ya, misalkan innama Muhammadun. Ini 2 kata. Ya. Apa innama Muhammadun atau inna Muhammadan? 2 kata. Tapi apa maksudnya sesungguhnya Muhammad? Ada apa dengan Muhammad? Sesungguhnya Muhammad. Nah, ini berarti belum jumlah mufidah ya.
Kemudian aqsamul harfi, ya, pembagian huruf dibagi menjadi dua, harfun hijaiyun atau bisa dinamakan juga mabaniyun, dan harfun ma'aniyun, dan huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Adapun harfun hijai, ya huruf hijai, ya, alif ba ta sa jim ha kha dan seterusnya, atau dinamakan juga dengan mabani. Kenapa mabani? Karena dengan huruf inilah suatu kata tersusun, gitu ya. Dengan huruf-huruf inilah suatu kata tersusun sehingga dinamakan dengan huruf mabani. Apa itu artinya, Bang? Ya, Mabani artinya? mabani itu sebenarnya bangunan. Bang, oh Bang. Atau bisa dinamakan juga mabani, itu artinya jamak daripada tapi kalau ini mabniyat, ya. Ya mabani yang membangun gitu, atau bangunan. Hijai, mabani, ya. Allah alam. Jadi dengan huruf-huruf inilah suatu kata tersusun. Maksudnya ke situ, ya, mabani. Huruf-huruf inilah yang menyusun satu kata. Dan di dalam bahasa Arab, ya, ada juga huruf susunan huruf itu ada dua, ada abatasa namanya hijai, dan ada abjad hawaz. Abjad hawaz. Ya. Apa setelahnya? Abjad hawaz. Ada, ya, ada baitnya untuk mudah menghafalkan. Tapi biasanya untuk membuat suatu tulisan biasanya pakainya abjad hawaz. Oh, iya. Ya, A B C D kan gitu ya, abjad gitu. A B C D. Ya. Itu biasanya kalau karya tulis ilmiah pakai abjad hawaz. Tapi sayangnya abjad hawaz ini digunakan oleh sebagian orang untuk dunia sihir. Ya. Abjad hawaz. Ya. Isim. Untuk bikin isim, ya, jimat. Subhanallah. Baik. Kemudian, ya, kita lanjutkan dulu ini, ya. Mungkin baik. Coba dibaca siapa? Kang Ustaz Jamil, fadhal. Bismillah. Anwa'ul kalimah. Yang pertama ismun, kedua fi'lun, tiga harfun. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuqtaran bi zaman. Mithlu Muhammadun, ustadun, tilmidun, khailun, kalbun, kittun, daftarun, mirsamun, tobashirun, tobashiru. Oh ya, tadi di sini tobashir, ya. Syamsun, qamarun, asjarun. Alamatul ismi hiya al-khafdu mithlu bismillahirrahmanirrahim. At-tanwinu mithlu rajulun, imra'atun, waladun, bintun. Al-alifu wal lamu mithlu al-ustadu, al-ustadatu, at-talibu. Huruful jarri mithlu minallahi, fil baiti, ilal masjidi, alal kursiyyi. Baik. Anwa'ul kalimah, jenis-jenis kata. Ya, tadi sudah disinggung sebenarnya. Yang namanya kata dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari tiga hal ini. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, isim kata benda, fi'il kata kerja, harf huruf. Al-ismu, apa yang dimaksud dengan ismu ini kalau bisa dihafal, ya, bagus. Al-ismu kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuqtaran bi zaman. Kata yang menunjukkan suatu makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya, mislu Muhammadun, contohnya Muhammad. Muhammad namanya Muhammad, mau jam 7 pagi, mau jam 12 malam, itu namanya Muhammad. Ya. Nah, jadi itu sifat isim itu dia tidak berkaitan dengan waktu. Makanya aneh kalau ada orang, ya, pagi-pagi namanya Dini, malam namanya kebalik, ya. Ya, malam Dini, siang Dono misalkannya. Ini berarti dia menyalahi kaidah isim.
Karena kaidah isim itu nggak boleh terpengaruh dengan waktu. Jadi harus tetap. Berarti dia menyalahi kaidah fitrah ya, sebagai manusia, sekaligus menyalahi kaidah isim. Ya, berubah dia. Malam berubah jadi dini ya. Ya, kalau siang ya Dani atau siapa ya? Atau Dono atau Dina. Ya, Masya Allah. Ya, kemudian ustadzun ya, ini ustadz ya, mau pagi, siang, malam ya ustadz saja. Ya, kecuali ustadz gadungan ya. Kemudian tilmid ya, tilmid ustadz zamannya apa? Ya, asatid bisa atau asatidah pendek, dua-duanya fusha ya. Atau sebagian mentakbirkan dengan ustadzun. Ya. Kemudian tilmiz, apa artinya tilmiz? Murid, jamaknya talamiz. Kemudian khail, jamaknya khail, apa artinya khail? Kuda, jamaknya apa? Khuyul. Ya. Kalbun, apa artinya kalbun? Anjing. Jamaknya kilabun. Kitun, kucing ya. Kitun ini ismul jins ya, satunya kitah ya, kitah. Kalau zamannya sih kitun. Kitun sudah bisa jadi jamak Jamak. ya, kitun sudah bisa jadi jamak karena dia jins. Jadi mana jenis? Jins itu jenis, jadi kayak samak ya, samak satunya samakah gitu. Jamaknya bisa asmak gitu. Ada juga yang mengatakan kitot ya, kitot. Taib daftarun artinya apa tadi? Kutulis. Jamaknya apa? Dafatiru. Mirsamun tadi Pensil. pensil atau alat gambar ya, alat gambar. Mirsamun. Ya, jamaknya kemungkinan marwasimu ya, bisa dicek nanti. Tabashirun ya, tabashirun ini setahu ana dia itu jamak ya, tabashiru gitu. Satunya apa? Tabsyurah. Apa artinya? Kapur. Syamsun matahari. Jamaknya nggak ada jamaknya. Matahari cuma satu kan ya, syamsun. Tapi kalau ada ya, Allah alam, belum disebut. Qamarun ya, qamar bulan ya. Ini juga belum diketahui jamaknya apa ya. Yang anak belum tahu itu qamar karena dia satu. Asjarun ini apa? Jamak atau mufrad? Jamak. Asjar ya. Mufradnya apa? Syajar, apa? Syajarah. Kalau ismul jinsnya syajarun. Sama kayak samak. Samak itu nggak menunjukkan jumlah, dia jenis saja ikan. Ya, tapi kalau berkaitan dengan jumlah samakah satu. Kalau banyak asmakun. Demikian juga ini asjarun. Kalau satunya syajaratun. Ya, kemudian alamatul ismi ya, tanda isim itu ada 4 ya. Pertama al-khafdu. Ini al-khafdu ini Anda lupa ya, istilah Kufiyin atau Basrin. Yang jelas ada perbedaan antara orang-orang Kufah dengan Basrah. Ya, bukan hanya dalam istilah qiraat saja ya, Kufah Basrah, Kufah Basrah. Ternyata dalam istilah nahwu pun beda. Ya, ada yang mengatakan khafdun, ada yang mengatakan apa? Jarun. Ya, jar. Al-khafdu ya, mislu bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismi. Berarti kalau suatu kata bisa dirubah menjadi kasrah, maka itu tanda daripada
isim. Ya, ini kan alamatul ismi, tanda-tanda kata benda ada 4. Yang pertama al-khafdu, dia bisa dikasrohkan. Bismi, awalnya kan ismun, di bismillah atau bismin kalau tidak ada Allah setelahnya. Tuh. Ini juga Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi, ini berubah semuanya jadi kasrah. Maliki yaumiddin, ini pun sama, semuanya berubah menjadi kasrah. Kemudian at-tanwin, yaitu bisa ditanwinkan. Mislu rajulun, imra'atun, waladun, bait bintun. Tapi ini tidak semua ya. Karena ada sebagian kata benda itu dia ghairu munawwan. Ya, tidak bisa ditanwinkan. Ya, tidak bisa ditanwinkan. Nanti kita akan bahas. Ya, contohnya misalkan apa? Masajidu. Ya, ini ketika dia jamak. Kalau yang satunya misalkan apa? Nama-nama orang lah yang nggak bisa di Ibrahimu. Nama-nama ajam ini semuanya nggak bisa ditanwinkan. Ya, ujangun nggak bisa tuh. Ujangu bisanya. Ya, apalagi nama-nama yang ini Kota kan? ya, nama kota ya itu nggak bisa ya itu nama-nama ajam itu nggak bisa ditanwinkan. Kemudian yang ketiga al alifu wal lamu mislul ustadu al ustadatu at talibu at talibatu. Alif wal lam ini juga tanda menjadi atau tanda untuk isim, jadi harus bisa diberikan alif lam atau bisa diberikan alif lam, itu tanda. Ya, kalau suatu kata benda sudah diberikan alif lam, fungsinya apa saja? Kalau sudah dikasih misalkan ustadzun, jadi al ustadzu, dan alif lam dengan tanwin itu bermusuhan ya, nggak boleh bareng. Al ustadzun, oh ini tadi belum belajar bahasa Arabnya. Ya, al kalau sudah ada al ya tanwinnya hilang. Al ustadzu itu. Nah, apa bedanya ustadzun dengan al ustadzu? Ini ya untuk mudahnya, untuk pengetahuan awalnya itu untuk alif lam itu bisa maknanya untuk litarif. Jadi kalau sudah ada alif lam maksudnya yang ini ustadz yang ini gitu. Itu ya. Jadi sudah ditentukan dispesifikasikan. Kemudian atau bisa juga lil ahdi. Ya, untuk menyebutkan sesuatu yang baru disebutkan. Ya, jadi karena barusan sudah disebutkan, jadi nggak perlu lagi pakai alif bisa diberikan alif lam. Ya, misalkan wa asaw fir'aunar rasula. Gitu ya. Asaw fir'aunar rasula. Rasulnya yang mana? Itu yang barusan disebutin siapa? Gitu. Jadi lil ahdi. Ya, jadi barusan siapa yang disebutkan, nah itulah fungsi daripada alif lil ahdi yang menunjukkan akan hal yang terakhir disebutkan itu siapa. Itu ada yang dalam istilah bahasa Arab itu lil ahdi. Jadi bisa untuk lil ta'rif, alif lam itu bisa untuk lil ahdi, bisa juga untuk lil jins. Lil jins berarti semua. Ya, contohnya misalkan apa ya? Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Maksud semua kan? Jadi semuanya masuk, semuanya nggak ada yang terkecualikan. Itu ya banyak sebenarnya dalam ayat Al-Quran tuh ya. Cuman sekarang belum ya generalisir itu apa maksudnya? Mengglobalkan. Bukan misalkan kasar tuh al-ka's ya, atau al-ka'sat, saya telah pecahkan semua gelas, pakai al, memastikan semua itu sudah habis. Ya, jadi alif lam itu bisa fungsinya untuk itu, untuk memastikan semua itu sudah habis, nggak ada lagi yang tersisakan. Ya, syarabtu akaltu ta'am, berarti nggak ada yang tersisa tuh. Saya sudah makan itu, jadi nggak ada yang tersisa sekecil pun, sedikit pun gitu. Itu di antara fungsi alif lam. Lil istighraq, ya, diistilahkan dengan lil istighraq. Ya, jadi semua sudah masuk
ke alif lam. Itu nanti mungkin terutama di apa tuh? Di jurumiyah itu ada juga ya. Taib, kemudian huruful jar, di antara tanda isim juga bisa dimasuki oleh huruf jar. Bahasa orang kampungnya huruf JR ya. Ya. JR, jar ya. Huruf jar ini banyak, ini diantaranya saja disebutkan ya, min, ila, fi ya, dan seterusnya. Min, minallahi, fi, fil baiti, ilal masjidi, alal kursiji. Jadi ini semuanya harus berharakat kasroh setelahnya. Kita baca lagi sedikit ya. Wa huruful jar siapa? Kang Wigat silakan. Bedanya apa sih yang atas sama yang khafat tuh? Ya. Jar sama yang khafat sama-sama dikasrohkan. Jadi kalau yang nomor 1 itu ya katanya bisa dikasrohkan. Katanya. Kalau yang huruf al-jarnya itu bisa bertemu dengan huruf jar gitu. Jadi tanda isim itu bisa ketemu sama huruf jar. Nah, kalau yang tadi katanya memang yang dia jadi berkasroh. Nah, dan kasroh ini kan nggak cuman ketemu dengan huruf jar. Dia bisa juga ketika menjadi mudhof ilaih misalkan ya. Itu kan jadi kasroh juga walaupun nggak ada huruf jarnya. Jadi tanda isim itu bisa dikasrohkan, dan kasroh ini nggak mesti dengan huruf jar, bisa dengan sebab yang lain, bisa dengan sebab yang lain. Kemudian yang keempat tambahkan dengan huruf jar, jadi bisa ketemu sama huruf jar ya, dia nggak musuhan sama huruf jar. Nah itu tanda isim. Tapi kalau nggak mau ketemu sama huruf jar berarti tanda apa? Fi'il. Makanya nggak mungkin kan ala yaktubu, nah, nggak mungkin. Oh ini berarti salah ini. Ya kalau mau juga ditambahkan an, ala an yaktuba ya, saya wajibkan dia untuk menulis gitu ya, ala an yaktuba. Jadi tambahkan an. Ketika sudah ditambahkan an, dia posisi kata kerjanya menjadi masdar ya, posisinya sudah menjadi mirip dengan kata benda, sehingga bisa ditambahkan huruf jar, ala an yaktuba. Jadi kalau kita mau menambahkan huruf jar kepada kepada kata kerja, maka tambahkan sebelum kata kerja itu an, itu rumusnya. Bi an yaktuba, amartu bi an yaktuba, saya sudah perintahkan dia untuk nulis ya. Jadi itu ya, bi. Atau misalkan yang lain, misalkan ala bi fi misalkan ya, fi. Kalau fi kayaknya nggak ada ya kalau fi. Cuman bi ala itu bisa setelahnya huruf atau fiil kata benda, kata kerja apa, tapi sebelumnya diberikan an. Jelas ya? Oke. Silakan. Wa huruful jarri hiya min nahwi minan nasi. Rubba. Ya. Rubba rajulin karimin. Ila suqi. Alba'u bal qalim bal bil ya. Bil qalami bil mirsami. Anin nabiyyi al kafu kal qamari kal asadi alal maktabi allamu lillahi li rasulillahi fil baiti al fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan waqturinat bi zamanin. Cukup dulu ya. Itu al-fi'lu nanti. Tapi yang sebelah kanan sudah dibaca semua. Sebelah kanan sudah ya? Sudah. Wa huruful jarri ya, beliau akan mencontohkan beberapa huruf jar, diantaranya minan nasi. Apa artinya minan nasi? Dari manusia. Ila suqi, ke pasar. Anin nabiyyi, dari nabi. Alal maktabi, di atas meja. Fil baiti,
ya. dalam rumah, Fil baiti Di dalam ya. di rumah saja, di rumah saja. Ya, jadi fi itu nggak mesti di dalam. Oh. Ya, misalkan apa di dalam ayat itu fi juzu'in nakhli la usallibannahum fi juzu'in nakhli. Saya akan salib dia fi juzu'in nakhli. Jadi fi nggak mesti harus di dalam. Kalau di dalam berarti pelepah kerbanya harus dibelah dulu tuh. Bagi dua orangnya dimasukin baru disalib. Tapi ternyata di luar. Jadi fi itu nggak mesti di dalam, bisa di saja. Ya. Saya akan salib dia di batang pohon kurma. Nah, jadi fil baiti di rumah. Kemudian rubba apa artinya rubba? Dua pengertiannya. Ini diantara keajaiban bahasa Arab. Satu kata itu terkadang punya dua makna yang bertentangan. Di bahasa lain kayaknya nggak ada kayak gitu. Di bahasa Indonesia ada nggak? Satu kata punya dua makna bertentangan lagi. Ya, dan ini ada beberapa kata dalam bahasa Arab tuh. Rubba ini bisa memiliki pengertian banyak, bisa sedikit. Demikian juga asa, ya, atau bukan apa? Quru ya, qarun. Ya, salasata quru. Ya, itu kan artinya bisa suci, bisa haid. Ya, dalam bahasa ya, bisa suci, bisa haid. Walaupun dalam istilah syar'i, dalam dalil-dalil syar'i kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada kata quru pasti artinya haid. Nabi bersabda, da'is salata ayyama aqra'iki. Tinggalkan salat di hari-hari qur'mu, maksudnya di hari-hari haidmu, ya kan? Yang kita seorang wanita diperintahkan untuk meninggalkan salat tentu di hari haid, bukan di hari suci. Ya, tapi secara bahasa itu punya dua makna yang bertentangan sekaligus. Ya, quru. Ya, demikian juga ada beberapa yang seperti asa itu punya makna akbala wa adbaro. Ya, dia bisa datang, bisa pergi. Nah, ini disesuaikan asa ya kan, ada di surat apa itu? Walaili iza as. Ya, demi malam yang ketika dia datang kan, tapi dia bisa juga berpengertian adbaro, bisa artinya meninggalkan. Ini keajaiban bahasa Arab tuh luar biasa ya. Selain dia bahasa yang paling luas, terkadang ada kata-kata yang seperti ini, kayaknya di bahasa lain wallah alam mana belum dapatkan gitu. Satu kata dua makna bertentangan. Ya, ini diantara keajaiban bahasa Arab. Kemudian al-ba'u bil qalami bil mirsami. Ya. Ya, dengan apa bil qalam artinya? Dengan pena, bil mirsami dengan pensil ya, atau dengan alat gambar. Ya. Al-kaf contohnya kal qamari kal asadi, seperti qamar. Wajhu kal qamar, wajahnya seperti bulan. Nah, Masya Allah. Ya, ini pujian atau celaan nih? Wajahnya seperti rembulan. Ya, ya? Kisah kalak. Ya. Ya, kalau seandainya memang dimaksudkan memang pujian ya. Pujian. Ya. Kisah talak itu apa? Ya. Tidak ada wanita yang apa? Wanita istriku saya cerai kalau dia tidak lebih cantik dari rembulan gitu ya. Nah, ditanya kepada guru, para seorang guru ya. Ya, akhirnya ada yang mengatakan cerai, ada yang kemudian dia bertemu dengan seorang guru yang menenangkan hatinya. Ya, Allah firmankan apa? Tini wazaitun wa turi sinin wa hadzal balin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti istrimu belum cerai karena manusia yang paling baik, lebih bagus daripada rembulan. Kemudian kal asadi seperti singa. Singa ini banyak sekali namanya, Asad, Hamzah dan yang lainnya. Kemudian al-lam. Lam ini artinya kalau al-kaf tadi fungsinya apa? Seperti ya. Seperti. Ada di dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Gimana terjemahnya tuh? Ada yang Ya. Mudahnya mah kan laisa kamitslihi kan, tidak ada yang serupa dengan Allah kan gitu. Padahal kan kamitslihi
tidak ada yang serupa dengan seperti kan gitu ya. Tidak ada serupa yang seperti itu, ditakkid itu ya, untuk penekanan. Jadi benar-benar tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu kalau ka udah ada ka misli lagi kan, seperti tidak ada yang seperti Allah gitu. Ya. Jadi yang sepertinya saja nggak ada, apalagi yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kemudian tadi ya fil baiti di rumah. Tapi kerasa sudah mau jam 9 ya, baru satu ini. Berarti ini al-fi'lu kita akhirkan. Kita sekarang mau apa dulu? Jurumiyah dulu atau langsung durus lughah? Ya, saran antum. Kalau nahunya cuman satu dulu, berarti kita ke durus lughah. Tapi kalau kita mau fokus di nahu saja, durus lughah kosakata bisa dengan di rumah, itu silakan. Gimana? Sukanya? Selalu banget cenderung ini ya. Banyak kosakata. Mudah ya. Mudah ya. Jadi bisa baca pembahasannya, sendiri ya. Jadi pembahasannya bisa. Siap. Kalau yang judulnya ini kayaknya Perlu guru. Siap, berarti kita mungkin berarti di pertemuannya kita fokuskan nahu sorof berarti ya. Nanti mungkin sekaligus kita bisa bahas sorof juga sekalian. Berarti untuk yang di rumah berarti durus lughah tuh ya, untuk memperbanyak kosakata. Berarti seperti itu saja ya. Sepakat ya, durus lughah insyaallah selesai sebulan ya. Insyaallah. Jadi satu. Di voice note gitu kan? Ya. Di voice note. Boleh voice note. Terus logonya. Durus lughahnya ya, nanti di giliran gitu ya dibaca. Baik. Kita baca jurumiyah ya. Oh, sudah mau jam 9 ya? Gimana? Ini enggak masalah sih kalau antum yang jauh. Insyaallah ada nggak masalah. Nanti khawatir nggak dibukain sama istri nanti. Enggak masalah. Ya? Belum nikahin siapa? Istri bapak. Antum tinggal di rumah atau di Sama orang tua. Oh, sama orang tua. Insyaallah. Baik. Sebenarnya ini agak mirip pembahasannya, cuman mungkin apa namanya ya, kita biar lebih kuat saja dua buku sekaligus ya, penguatan pengulangan, nanti kita bandingkan. Baik. Siapa yang tadi sampai sekarang siapa? Muhammad Abdul Aziz, fadhol. Yang durus lughah kan? Jurumiyah. Yang jurumiyah. Yang Ya. 12 ya. Ya. Ta'riful kalami. Qala مصنف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الشرح Bada al-musannif. بدأ المصنف Oh, taib. رحمه الله تعالى Ya. Semampunya saja baca. بتعريف Kalami لأننا liiqamatil kalami. فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع Taib. Nah, qala al-musannif rahimahullah. Manil musannif? Siapa penulis ini? Syekh Anas Malik Salim. Itu syarahnya ya, syarahnya. Kalau matanya siapa? As-Sanhaji. Jurumiyah itu As-Sanhaji. Kalau yang syarahnya itu baru Syekh Malik Salim ya, Al-Mahdari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini istilah jurumiyahnya. Al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Lafaz yang dimaksud kalam adalah lafaz yang tersusun dan memberikan faedah
bil wad'i yakni bil wad'il arabi, dengan bahasa Arab ya. Jadi kalam itu adalah lafaz yang tersusun dan memberikan faedah dengan bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab berarti bukan kalam namanya itu ya, jadi bukan kalam ya, bil wad'il arabi ya. Syarahnya di sini ya, badal musannifu bi ta'rifil kalam, penulis mulai dengan penjelasan mengenai apa itu kalam. Li'anna nahwa liiqamatil kalam. Kenapa beliau sebutkan pengertian kalam? Karena tujuan dari nahwu itu adalah untuk meluruskan ucapan. Ya. Jadi, dulu para ulama kita, para salaf kita, mereka sampai memukuli anak-anak yang salah mengucapkan kalimat nahwu ini. Ya, misalkan kana Muhammadan yaktubu ya, harusnya kana Muhammadun yaktubu gitu ya. Jadi dengan kesalahan harokat itu mereka pukuli anak-anaknya tuh. Kalau di kita boro-boro ya salah nahwu dipukul ya, ya nggak sholat aja kadang dibiarkan, subhanallah ya. Jadi mereka itu salah nahwu saja bisa sampai dipukul anaknya ya, apalagi nggak mau sholat ya. Tentu apa namanya, hal yang azim ya, hal yang besar bagi mereka itu. Faqala al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i ya. Jadi beliau memberikan pengertian yang tadi sudah kita sebutkan, fala budda an yajtami'a fil kalami arba'atu umur, sehingga kalam dalam bahasa Arab harus terkumpul padanya 4 hal. Apa itu? An yakuna lafdhan. Pertama, dia itu harus lafaz. Apa itu lafaz? Yaitu sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah, yaitu suara yang terkandung di dalamnya huruf-huruf hijaiyah atau sebagian huruf hijaiyah, karena nggak mungkin semuanya kan, pasti sebagian ya, itu lafaz. Nah, bagaimana dengan tulisan ya, atau isyarat lah? Isyarat itu bisa dikatakan lafaz tidak? Tidak, karena dia ya tidak memiliki suara, tidak memiliki suara ya, tidak bisa disuarakan gitu. Itu lafaz harus bisa disuarakan. Tsani, yang kedua, an yakuna murakkaban, yang kedua harus tersusun, ay muallafan min kalimataini au aktsar, itu tersusun dengan 2 kata atau lebih. Nah, tadi sudah disebutkan ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu nggak boleh ada 1 kata kecuali yang dikecualikan tadi ya, sebagai jawaban, atau memang ketika itu ada domir mustatirnya, ada kata ganti yang tersembunyi. Izhab yani izhab anta, idrib yani idrib anta, idribu yani idribu antum gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-salisu an yakuna mufidan ya. Kalam dinamakan kalam kalau dia bisa memberikan faedah. Ma makna mufid? Yahsunu sukut 'alaiha, atau di sini disebutkan yahsunu sukutul mutakallimi 'alaih. Jadi kalau orang yang berbicara itu diam, orang bisa memahami ucapannya. Zahaba Muhammadun, oh Muhammad sudah pergi ya. Tapi kalau misalkan inna Zaidan, diam aja, ini apa maksudnya orang ya, inna Zaidan ya. Ketika itu belum dianggap seorang yang berbicara itu bisa berhenti di situ, belum bisa diam di situ, maka ini belum dikatakan mufid ya. Rabi an yakuna bil wad'i ay bi wad'il arabi bi an yakuna min kalamihim. Yang keempat yaitu dinamakan kalam kalau memang dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris namanya apa? Bukan kalam berarti. Apa bahasa Inggrisnya kalam? Word ya, atau apa ya, Anda nggak tahu. Yang jelas
Itu bukan kalam. Yang kalam itu harus dalam bahasa Arab. Nahwa qaulika, contohnya ucapan kau, al-ilmu nafi'un. Nah, ini kelebihannya kitab ini tuh, contoh-contohnya hadis ayat. Ya kalau yang kitab nahwu biasa, ya contohnya misalkan Jurumiyah itu punya beberapa syarah, di antara yang paling terkenal itu Tuhfatus Saniyah itu ya. Itu dia bagus untuk membentukkan kata, cuman contoh-contohnya ucapan biasa saja. Paling bait-bait gitu ya. Tapi kalau ini kelebihannya itu ayat hadis itu diantara kelebihan kitab ini. Al ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Orang kalau sudah mengucapkan ini jelas tidak? Jelas. Nggak ada lagi yang bertanya ini maksudnya apa kan? Nggak ya. Ya kecuali kalau pertanyaannya lain lagi, misalkan mahwal ilmu nafi, apa contohnya ilmu manfaat, nah itu beda lagi. Tapi ucapan ini sudah memberikan faedah kepada kita. Wa nahwu qawlihi ta'ala, dan contoh yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Ini keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah. Jadi Allah yang berbicara kepada Musa. Orang Mu'tazilah nggak mau tuh meyakini ini. Mereka mengatakan wa kallamallaha Musa taklima. Mereka ingin mencoret ayat ini diganti dhamma jadi fathah. Artinya kalau pakai apa sih? Ya. Kalau pakai fathah jadi artinya gimana? Jadi Allah bukan yang berbicara, tapi Allah yang diajak bicara. Yang berbicaranya Musa. Ini kalau pakai fathah. Wa kallamallaha Musa taklima. Ya. Ini keyakinan Mu'tazilah. Mereka tidak mau meyakini Allah berbicara. Ya, mereka tidak mau meyakini Allah berbicara. Yanfuna sifatal kalam, mereka meniadakan sifat kalam. Ya. Adapun Asy'ariyah yang tersebar di Indonesia itu agak dia menetapkan cuman dengan ibarat yang lain. Wa huwa al-kalam huwa kalamun nafsi. Ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang ada dalam diri Allah tapi tidak difirmankan. Jadi yang terucap itu takbir dari Jibril atau Muhammad. Adapun ucapannya ada pada diri Allah. Ya, ini pembahasan dalam akidah ya. Mungkin itu tempatnya di sana lah. Nah, yang jelas kita harus memahami bahwa ya wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Jadi Allah berbicara kepada Musa dengan selesai. Ini kalam bukan? Kalam. Ini kalam. Tapi kalau wa kallamallahu, kalam bukan? Bukan. Kenapa? Karena kallama itu butuh kepada maf'ul. Siapa yang diajak bicaranya belum disebutkan. Nah, ketika itu belum kalam. Ya. Demikian juga innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kalau ada yang mengatakan innamal a'malu, kalam bukan? Bukan, karena belum jelas. Sebaliknya kalau ada yang mengatakan bin niyat, kalam bukan? Bukan. Apa maksudnya bin niyat? Apa yang dengan niat itu? Nah, ini bukan kalam. Faqul min hadhil jumal kalamun nahwiyun litawaffur syurut al-mutaqaddimati fiha wa hiya al-lafz wa at-tarkib wal ifadatu wal wad'u al-arabi. Maka semua yang disebutkan di atas ya, 3 contoh ini, 1 dari ucapan biasa, 2 dari ayat, yang ketiga dari hadis, ini semuanya bisa dinamakan kalam karena 4 syarat tadi terpenuhi. 4 syarat tadi itu terpenuhi. Tawafur itu terpenuhi. Ya. Sebenarnya ini harusnya nggak pakai tasydid ya, ditawaf dihilangkan alifnya atau tasydid yang dihilangkan. Ini nggak bisa, harus salah mungkin ya. Harusnya tawafur, mutawaffiro atau tawafur. Ya udah ada alif, ada tasydidnya, ini kemungkinan besar ada kesalahan. Ya, kemungkinan besarnya harusnya nggak ada tasydid itu. Di tawafuri syurut.
mutawafiroh. Apa artinya mutawafiroh? Banyak gitu. Hal kamamat mutawafiroh, apakah apa itu? Apa yang untuk nutup muka itu di zaman Covid? Masker. Apakah masker lagi banyak? Lagi banyak. Mutawafiroh. Baik. Nah, tamarin. Mau dijawab sekarang atau di rumah saja? Di rumah saja mungkin ya. Ya, biar ada yang dikerjakan. Ya, ini bisa kalau mau dijawab di buku langsung boleh, mau dijawab di kertas juga boleh. Nanti di screenshotkan ya, untuk dipastikan apakah jawabannya betul atau tidak ya. Jadi tolong dijawab. Insyaallah satu pekan apa namanya? Satu saja ya. Satu tamrin saja biar bertahan. Kalau terlalu banyak PR nanti nggak mau datang lagi, nggak enak katanya belum ngerjain. Nah gitu ya. Jadi nanti diperbanyak di rumah untuk memperbanyak kosakata saja. Kosakata kita selesaikan cepat saja di rumah ya. Insyaallah ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita bahas karena sudah jam 9 lewat ya. Karena khawatir antum terlalu malam ditunggu sama orang rumah ya. Gara-gara bahasa Arab nih saya malam Jumat lagi katanya gitu ya. Itu jadi kesepian katanya. Tapi insyaallah ya, apa namanya, kalau kita niatkan ini untuk mujahadah kita, insyaallah manfaat. Dan anak rasakan betul ya, ya kita belajar kitab-kitab seperti inilah yang sampai sekarang modal untuk membaca buku tuh ini ya. Baca ini kitab-kitab seperti ini sepele kan, Masjidun apa gitu, tapi dengan modal-modal inilah kita bisa baca semua kitab Arab gitu. Kita bisa baca semua kitab Arab ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya, dan bisa kita pahami, praktekkan. Paling penting nanti prakteknya ya. Nanti selain membaca menjawab itu, mungkin kalau bisa nanti dipraktekkan. Nanti anak mungkin coba susun, coba antum. Dan mungkin kalau ketika anak agak sibuk, mungkin perintahnya bisa hanya dengan voice note ya. Ya, dan di sini memang masya Allah ya, kerjaan tuh kayak nggak habis-habis gitu. Jadi ya itulah, kayak kemarin anak menjanjikan mau rekam, sampai sekarang nggak sempet ya. Terjemahan aja masih ada berapa yang belum anak terjemahkan, padahal itu dari luar lagi. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dan yang paling penting adalah keikhlasan ya. Mungkin ini kalau ada yang bertanyakan dulu, Fadhal. Kalau ini pemberiannya disuruh apa ya? Dikerjakan. Di gimana ini? Oh iya. Ini kan Alkitab, ini maksudnya gimana dia ambil Ya. murakkab. Ini kan kalimatnya dha alamata sah amamal kalamin nahwi wa alamatal khata amama ghairihi. Letakkan tanda benar kalau memang ini sesuai dengan ucapan kalam menurut nahwu tadi ya, terpenuhi enggak 4 syarat tadi ini. Dan letakkan tanda salah kalau memang salah, ma'abayan disabab dengan menyebutkan sebabnya kenapa salah. Misalkan ghairu murakkab, ghairu ghairu atau laisa bil wad'il arabi misalkan ya, au ghairu mufidin gitu. Jadi sebutkan saja kenapa dia enggak dikatakan sebagai kalam. Ini yang nomor 1. Yang nomor 2, dha kullu kalimatin minal kalimatil atiyah fi kalamin nahwi murakkab min kalimatain ya. Sempurnakan dengan kata yang di bawah ini agar bisa menjadi kalimat yang sempurna menurut nahwu. Zaid apa gitu ya, minimalnya 2 kata. Minimalnya 2 kata ya. Ya. Bikin 2 kata dari kata ini. Kemudian maktabah syams. Kemudian yang ketiga min aktsar min kalimatain. Kalau yang kedua buat 2 kata, kalau yang ketiga buat lebih dari 2 kata. Buat lebih dari 2 kata. Insyaallah mudah ya. Insyaallah mudah. Ini mah murajaah antum aja ini. Ya. Insyaallah. Baik, ada lagi? Tanyakan. Jelas? Beda antara min sama an adalah cara penggunaannya. Artinya Min dengan an. Ya, kalau secara detail pasti beda ya.
dalam bahasa Arab itu kalau ada banyak kata yang kalau diterjemahkan sama tapi secara penggunaan, cara makna itu beda. Ya, kalau detailnya mungkin nanti kita akan coba rujuk ke Al-Furuq. Ya, ada kitab namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah, perbedaan-perbedaan pembahasaan. Ya, tapi dari segi secara penggunaan biasanya an itu ya untuk dari yang sifatnya maknawi ya, maknawi. Kan naqaltul kalam an fulan, saya meriwayatkan ucapan ini dari fulan, kan maknawi itu ya. Jadi nggak terlihat gitu ucapan itu, perpindahannya kan nggak kelihatan ya kan, nggak kelihatan. Tapi kalau min itu biasanya untuk hal yang lahiriah ya, hal yang terlihat gitu ya. Naqaltul kitab min maktab ilal kursi, saya pindahkan buku dari meja ke kursi. Ini yang anak ingat sekarang. Jadi min itu lebih ke lahiriah, walaupun nanti terkadang ada min kadang bisa untuk lahiriah ya, lahiriah juga ya, yang tidak terlihat juga ya, bisa ya, gitu. Tapi secara umum biasanya min itu untuk hal yang jelas zahir. Allah a'lam. Jadi Di Al-Quran. Ya, kalau di Al-Quran Di gimana? Al-Quran kan ada juga mir robihim, ada ar robihim, jadi dua sama kayak. Tapi dua-duanya bisa Padahal di. rob itu kan nggak terlihat. Iya. Atau gimana? Dua-duanya bisa. Oh, kalau itu Quran ya, kalau Quran beda lagi. Bisa. Ya, kalau Quran memang terkadang ada kaidah-kaidah yang enggak sesuai dengan nahwu. Kadang bahkan sejatinya nahwu itu harus mengikuti Quran. Nahwu itu hanya untuk memudahkan kita saja. Min qablu kan itu menyalahi kaidah nahwu kan? iya. Tapi ya nahwu yang harus ikut Quran, min qablu. Kenapa kok min qablu? Kan harusnya min qabli. Kenapa? Karena di sana ada kata yang tersembunyi, min qabli dzalika. Disingkat jadi min qablu. Gitu. Sebelum itu. Ya, jadi kayak tadi mir rabbihim, ar-rabbihim itu tentu di luar kaidah nahwu ya. Jadi ya dua-duanya bisa sama artinya. Dua-duanya bisa sama, tapi kalau dalam ucapan biasa. Dan mungkin nanti kalau untuk pastinya ini perlu buka buku ya, Furuq Lughawiyah itu. Karena pembahasan dalam. Baik. Betul? Untuk 2C tadi teh dijadwalkan gitu. Dijadwalkan nanti mungkin untuk pembacaan ini saja ya. Kalau untuk ini mah nggak usah ya. Karena sulit bisa ya. Jadi lebih ke ini saja, ke Dursul Lughah saja lah. Insyaallah. Dursul juga makin lama makin lumayan tuh. Ya. Makin lama makin berat. Agak Jadi kalau ilmu alat memang perlu pendampingan. Nggak bisa langsung. Tapi ada lagi masukan mungkin atau ada yang perlu dikoreksi tadi dari apa yang Anda sampaikan? Allah. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 1 jam seperempat, insyaallah. Mudah-mudahan ya menjadi amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.